Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita acaranya selanjutnya kita masuki, yaitu penyampaian tausiah dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Akan mengurai surah Al-Anfal ayat 2 dan surah Az-Zumar ayat 23. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH dipun sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, pengajian pertemuan yang kedua setelah libur selama 6 bulan. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak kepada seluruh jamaah, mari bersama-sama memaknai kata iman yang tentu kita mudah-mudahan sesuai dengan statusnya sebagai seorang mukmin benar-benar mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses kehidupan panjang yang kita lalui, yang telah kita lalui dan yang akan kita jalani membutuhkan suatu modal besar, yaitu kuatnya dan sempurnanya, mantap dan matangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Anfal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah menyampaikan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu karakter. Salah satu di antara berbagai sifat karakternya orang mukmin, yaitu orang yang alladzina, orang-orang mukmin itu adalah idza dzukirallahu, ketika disebut Allah, disebut nama Allah, disebut kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha segalanya, menghidupkan dan juga mematikan, menyiksa, mengadab, mengancam, dan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala itu berhak atas hamba-hambanya. Maka ketika disebut nama Allah, orang mukmin itu tergambar terhadap kekuasaan-kekuasaan Allah, sifat-sifatnya Allah. Sama kalau kita umpamakan dalam logika keseharian kita, ketika kita naik sepeda lalu kelihatan ada polisi lewat, yang ada di pikiran kita adalah, aku melanggar enggak? Aku bawa SIM enggak? Aku bawa STNK enggak? Saya salah markah enggak? Ketika polisi itu kemudian mengacungkan tangannya, padahal yang dimaksud untuk berhenti, kasih tanda itu orang di belakang kita, mobil atau sepeda di belakang kita, bukan kita. Kita akan pasti mengatakan, saya salah apa ya gitu. Padahal bukan kita yang dimaksud.
Jadi ketika kita ketemu polisi, yang ada di pikiran kita itu tentang kesalahan kita. Di jalan contohnya. Apalagi dipanggil oleh polisi. Ketika kita dipanggil oleh polisi, mohon menghadap untuk klarifikasi atau undangan, tanggal sekian karena ada proses dan seterusnya. Itu yang di pikiran kita tentang kesalahan kita. Itu logika dasarnya. Berarti orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memahami tentang kekuasaan kepolisian. Kewenangan dan kekuasaan polisi, kenal dia. Kalau kita ketemu jaksa, ketemu hakim sama. Yang ada di pikiran kita adalah kekuasaan dan kewenangannya polisi itu. Ketika disebut nama Allah, yang ada di pikiran kita adalah kekuasaan dan kewenangan Allah. Harusnya yang ada di pikiran kita adalah Allah itu memberikan siksa kepada orang yang berbuat maksiat. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang meninggalkan Allah. Pasti Allah akan mengejarnya. Tapi kalau orang itu menemui Allah dan dengan taubat, pasti Allah akan mengampuninya. Sifat Allah yang seperti itu dan seluruh kekuasaannya itu harus dikenal betul oleh orang mukmin. Nah, ketika orang mukmin itu disebutkan nama Allah, maka yang ada di pikiran kita kematian. Kalau kita mati nanti membawa apa? Kalau kita mati nanti husnul khotimah apa tidak? Ketika disebut nama Allah, harusnya orang mukmin itu memantapkan hati dan mengenal bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, saya ini hidup pasti mati. Saya ini kaya pasti nggak dibawa. Yang dibawa adalah amal. Itu harus terus menerus ketika disebut nama Allah yang ada di pikiran kita. Seperti logika tadi, ketika ketemu polisi, yang ada di pikiran kita adalah kewenangan-kewenangan kepolisian tadi. Ada seorang yang bernama A, Fulan, si Fulan. Dia misalnya seorang pembunuh, Fulan itu dikenal di masyarakat. Maka ketika kita disebut nama si Fulan, itu yang di pikiran kita adalah kekejamannya. Ada seorang alim, karena kesabarannya, karena kesantunannya, karena keikhlasannya, karena keridoannya, karena akhlaknya, dia jadi mulia. Maka ketika disebut si Fulan itu adalah seorang yang allamah, orang yang alim, yang ada di pikiran kita adalah akhlak dan perilakunya. Karena kita kenal siapa dia. Kalau kita kenal sama Allah, Allah itu maha segalanya, termasuk maha menyiksa. Allah yang punya hak memasukkan kita untuk masuk neraka atau masuk surga. Nah, muncul kemudian ketika disebut nama Allah rasa takut gitu. Seperti ketika kita itu diumpamakan tadi itu rasa takut atas pelanggaran terhadap polisi. Ketika ada lampu merah, kita pasti akan lewat walaupun sepi, pasti ada polisi enggak? Sementara Allah Maha tahu, selalu ada dan selalu tahu. Maka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Gemetar dia. Gemetar karena takut terhadap siksa Allah. Ini ceritanya, saya tadi pagi itu buka YouTube enggak sengaja, ada kesaksian testimoni seorang perempuan yang dia itu mengalami sakaratul maut. Dia cerita, dia gak sampai meninggal, tapi dia menceritakan bagaimana menghadapi sakaratul maut. Dia menceritakan begini, ditanya oleh reporter itu, bagaimana waktu itu yang dialami? Tubuh saya itu seperti disayat silet 1000. Jangan bayangkan satu aja kayak gitu, ini 1000 silet kayaknya itu menyayat mulai dari atas sampai bawah. Itu belum dicabut nyawa, baru akan saja seperti itu. Coba kalau itu dirasakan dan dibayangkan dan diimani bahwa seperti itu kuatnya dan sakitnya
pencabutan nyawa sakaratul maut itu, ya, kita akan merasa takut dan gemetar. Itu tanda-tanda iman. Jadi kalau ada orang lewat ada polisi gak takut, itu mesti rada engkres sih wongnya. Engkres sih mesti. Engkres gak kira-kira itu? Padahal gak ngosim itu. Gak popois gitu kan. Ya. Jadi ada orang hidup di dunia, dia nggak merasa kebal. Disebut nama Allah, tenang aja, gampang itu. Ini ada beberapa jawaban. Bisa jadi memang nggak iman, bisa jadi ndablek, bisa jadi cuek, bisa jadi nutupi ketakutannya. Padahal saat jadi wedi, pura-pura aja dia itu berani. Karena nggak ada satupun orang yang terlepas dari maut. Tidak ada orang yang terlepas dari kematian, tidak ada. Pasti semua kita akan dicabut dan pasti akan merasakan sakitnya pencabutan nyawa itu. Jadi kalau kita nggak takut terhadap itu dan nggak gemetar, berarti itu tanda-tanda kita tidak punya iman. Jangan sampai mati, jangan sampai. Ada corona saja sudah pusing kita. Itu ada yang pakai masker sampai lapis 5. Itu baru corona ya. Belum malaikat pencabut nyawa, belum. Itu ada yang sampai lapis 5. Ada yang sampai pakai topi plastik itu. Semua takut. Takut apa itu? Takut mati. Itu baru corona saja, baru. Nah itu ciri-ciri orang yang beriman. Wa idza tuliyat, dan ketika dijelaskan, diurai tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini, ayat-ayat Allah ini termasuk urusan-urusan janji Allah. Ya, Allah menjanjikan apa kepada orang yang beriman? Surga. Orang menjanjikan apa kepada orang yang selalu konsisten dalam ibadah? Ketenangan, kebahagiaan. Allah menjanjikan apa kepada orang yang qanaah, menerima dan ridho atas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Barokah. Orang yang tidak sibuk dengan dan khawatir terhadap kehidupan-kehidupan yang sifatnya duniawi. Allah menjanjikan apa? Ketentraman. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Itu janji Allah itu. Allah menurunkan kepada orang mukmin adalah ketenangan. Ketenangan itu kepada orang mukmin. Tidak mungkin tenang itu hadir selain orang mukmin. Boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Boleh punya posisi tinggi, belum tentu dia itu mendapatkan ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan ke gunung, keliling dunia, gak dapat ketenangan itu. Karena ketenangan bukan di gunung, bukan di tempat-tempat rekreasi. Ketenangan adalah di hati orang mukmin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika uraian ayat ini dijelaskan, gini, maka zadathum imanan. Tambah imannya, tenang dia. Ben wis lagi gak soge gak popo. Aku sih usaha. Ya memang seperti ini, saya sudah ikhtiar keras. Ya sudah, mudah-mudahan ini membahagiakan. Bahagia dia. Tenang dia, menerima keadaan. Tidak menyalahkan keadaan. Itu ciri-ciri orang mukmin. Coba kita lihat pribadi kita masing-masing. Kita termasuk golongan yang seperti itu enggak? Saya kemarin bikin status, latihannya, alat latih jasmani itu olahraga. Kalau mau kuat, sehat, imunitas tinggi, berjemur, olahraga, main voli, main badminton, sepak bola, olahraga. Kalau ingin sehat, makanannya bergizi.
Kalau kita ingin cerdas emosional, emosional itu adalah olah batin, olah jiwa. Gak gampang merengut, gak gampang ngambul, ya. Nah ini, gak gampang emosi, gak baperan, gak tersinggung. Ini namanya kecerdasan emosi. Nah, kalau ingin sehat emosinya, emosi itu bukan marah ya. Emosi itu adalah kegiatan jiwa. Kalau kita ingin tidak gampang marah sama orang, cemburu sama orang, menghina orang lain, mencela orang lain, gak gampang tersinggungan, caranya adalah memperbanyak kita ini sedekah, infak, silaturahim, ta'aruf, sering ketemu dengan orang lain, kenali jiwa orang lain, kenali pikiran orang lain, banyak bergaul dengan berbagai macam lapisan, jangan satu kelompok. Jangan kelompoknya tok. Berbagai kelompok dikenali. Oh ini aliran ini. Kalau ini aliran begini, kenal. Ta'aruf namanya. Oh ini suku ini bangsa ini. Kenal, ta'aruf namanya. Silaturahim, sambung hubungan kasih sayang. Ngobrol, diskusi, jagongan, memberi. Ajak medit. Medit ini bahaya. Maka secara emosional bakhil itu berbahaya. Bakhil itu disebut dalam Al-Quran fa'aqobahum nifakon. Coba surat apa itu? Fa'aqobahum nifakon gitu ya. Itu hati-hati. Bakhil itu tidak bisa cerdas secara emosional. Apa ya, emosional itu gejala kejiwaan ya. Gak bingungan, gampang cemas, gampang stres. Nah itu emosional, itu namanya emosional. Bisa keluar. Surat apa itu? Atau ayat? Nah itu, ini contoh ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang yang tidak baik sama orang lain. Salah satu ciri orang yang tidak baik sama orang lain itu medit. Awas, medit itu bahaya. Medit itu salah satu cirinya. Jadi kalau ingin sehat, gampang. Kalau ingin cerdas emosi ingin sehat. Ketemu orang, musuh sih memusuhi itu. Yang mengkhianati, bisa senyum kita ini. Kita bisa senyum. Jengkelnya disimpan ini, gak gampang merengut nang wong, gak gampang melengos. Falamma atahum min fadlihi. Falamma atahum min fadlihi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia berupa rezeki min fadli, ya, umur bisa, harta bisa, posisi bisa, jabatan bisa. Bakhilu. Kemudian dia bakhil, wa tawallau, dan dia kemudian menyimpang ingkar, melengos, berpaling, wahum mu'ridun. Itu dia sama dengan menentang kebenaran. Orang seperti itu adalah menentang kebenaran. Karena pada hakikatnya harta itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang iman harus kenal bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang bakhil. Apa akibat orang bakhil itu? Coba di zoom yang agak besar. Fa'aqobahum itu. Mana tadi? Nah ini, itu Pak. Fa'aqobahum. Maka Allah menanamkan. Kalau orang bakhil dan menentang hukum-hukum Allah, menentang hukum-hukum Allah, awas itu. Hukumnya wakaf kayak apa? Jangan ditentang. Misalnya begitu.
Perempuan hukumnya seperti apa? Harus nutup aurat tidak? Jangan ditentang. Kalau orang itu menentang hukum-hukum Allah, maka Allah fa'aqabahum. Jangan bakhil. Fa'aqabahum, Allah menanamkan nifaqon, sifat kemunafikan. Nifaqon itu adalah wujud benda ruhani, organ yang dimasukkan di dalam ruh kita berupa sifat, yaitu nifak. Nifak itu maknanya jalan tikus. Nifak ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arabnya orang umum ini, orang Arab bukan. Itu bahasa wahyu, tidak dikenal oleh orang Arab. Nifak itu maknanya adalah lubang tikus. Tikus itu disodok dari sini metu lubang liyo, diuber di lubang kedua, cari lubang ketiga. Makanya lubangnya tikus itu mesti banyak. Lubangnya orang munafik itu mesti banyak. Orang munafik itu ciri-cirinya pinter alasan, ngales. Nah, itu ciri munafik itu. Ya. Nifaqan fi qulubihim, dalam hatinya. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan sifat ini hilang? Di surat yang lain disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillim. Kalau sudah ditanam di dalam hatinya itu nifak, itu tidak bisa sembuh, Pak. Susah semuanya kecuali Allah yang memberikan hidayah. Syaratnya 1 sampai mati. Itu susahnya itu, susah itu. Kalau sudah ditanam, tek itu tidak bisa dicabut itu. Kecuali Allah yang mencabutnya. Karena yang menanam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas jangan bakhil. Nah, ini kan ayat Allah. Ketika orang mukmin dijelaskan tentang ayat-ayat ini, dia tenang. Ya, aku tidak boleh bakhil. Aku sudah sedekah, aku sudah silaturahim, aku sudah ta'aruf, aku sudah infak. Itu ciri-ciri orang yang tidak bakhil. Ketemu. Wa naza'na ma fi sururihim min ghillin. Ini kan ketika dibacakan tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan, nah ini saya membacakan ayat ini. Ini kan ayat ini. Ketika saya membacakan ayat tentang bakhil dan ancamannya orang bakhil, ancamannya orang yang menyimpang, ancamannya orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditanamkan dalam hatinya sifat munafik, nifaqan. Awas bahaya itu. Omongnya gak kena dipercaya. Janji ini mesti meleset. Nah ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Rasa dendam, sifat jelek itu dicabut saat masuk surga. Kalau belum masuk surga gak bisa hilang. Sampai mlebu neraka lho sing ngilokno wong liya. Ya napa jenengan? Orang itu kalau bakhil, orang itu kalau sudah punya sifat munafik, itu sampai dimasukkan neraka, itu masih ngolokkan orang ya. Di neraka loh ngolokkan orang. Karena sifat itu hanya dicabut oleh Allah saat masuk surga. Di surga tidak ada. Orang dendam, orang iri tidak ada sudah di surga, hanya di surga. Maka naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai Allah menanamkan sifat munafik di diri kita karena kebakhilan. Karena mengaku bahwa harta milik kita, harta milik Allah, kekayaan milik Allah, umur milik Allah, semua yang kita miliki milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan ayat-ayat seperti ini, kepastian-kepastian hukum dari Allah, maka dia akan zadathum imanan, tambah imannya, memperbaiki diri, sehingga tahu silaturahim. Kayak gini nih Pak, kayaknya ngaji biasa ini.
Tadi sudah baca Al-Quran, dengarkan ayat Quran. Sekarang silaturahim, ditambah lagi tambah ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ini menambah keimanan. Harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Pokok kula kalian jenengan, mau la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Harus yakin pasti masuk. Pasti masuk surga. Lo gak sholat, gak poso, pasti masuk surga. Pokok mau la ilaha il, pasti masuk. Cuman suwi nang rokong. Lek mesti mlebu surga mesti wisan. Pokok la ilaha illallah mesti mlebu surga. Nah itu. Nah ayat-ayat ini perlu kita fahami. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kelanjutan ayat ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya orang-orang mukmin itu yatawakkalun, berpasrah diri. Berpasrah diri. Kalau kita menggantungkan nasib hidup kita, tolong ini jadi catatan penting ini. Penting ini Pak. Kalau kita menggantungkan, kalau kita percaya, kalau kita berpersepsi, persepsi itu anggapan, pikiran kita, menganggap bahwa wibawa itu apabila punya harta, hebat itu apabila jadi pejabat, maka Allah akan menjadikan kita tergantung kepada pikiran kita tadi itu. Maka selamanya kita akan hidup tergantung dengan kekayaan. Kita akan tergantung kepada popularitas. Kita akan tergantung kepada kebendaan-kebendaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus masuk kategori wa ala rabbihim yatawakkalun. Berpasrah diri itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Memang nggak ada jalan lain. Kalimat yang paling indah itu hebat atau kayak apa wis. Fir'aun kurang ya apa? Nyundul langit Fir'aun itu. Loh, Fir'aun itu kalau ngomong kehebatan kejahatannya, pengingkarannya, nggak ada yang menandingi. Bukan hanya menentang Allah, ngaku Tuhan, wis nandingi pangeran ya, nyundul langit itu. Remek, Fir'aun remek. Remek dimasukkan ke laut, ditanam di laut, jasadnya tidak membusuk sampai sekarang. Sehebat-hebat dia itu, ketika mulai akan ditenggelamkan, ketika akan digulung oleh ombak, dia mengatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun ini. Kita ini bukan Fir'aun. Wis ojo macak-macak Fir'aun, wis ono contone Fir'aun sing ngaku Tuhan entek. Apa maneh coba ngaku nabi, sing ngaku Tuhan amblas apa ngaku nabi? Amblas, Pak. Amblas, bablas. Wis Fir'aun ini mbae hebat sudah. Ngakunya wis sing ditentang itu bukan nabi, Allah langsung. Nyonyor. Wis nyonyor. Lah wis ah. Contohnya sekata. Siapa itu yang kaya namanya? Sahabat Nabi yang kemudian kaya terus kemudian ingkar itu? Sa'labah. Sugih. Nyonyor Sa'labah nyonyor. Gak kapok-kapok. Wis dikai contoh nyonyor gak kapok ya. Hah? Engko mati ini jelek ketek ya. Jelek ketek lah. Tahu jelek ketek ya, itu mak ngono tok. Itu dikubur sak kerajaannya, dikubur sak kekuasaannya, dikubur sak prajuritnya, dikubur semuanya dikubur. Nah, maka jangan nakut-nakuti orang beriman. Orang beriman hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ingin melatih spiritual, ingin melatih spiritual. Tadi melatih emosi. Kalau ingin melatih spiritual, caranya alat latihnya adalah hinaan. Kalau dihina orang, anggap aja latihan. Dicela orang,
itu harus dianggap latihan, dilatih oleh Allah agar spiritualnya kuat. Maka ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah itu alat latihnya dihina. Dihina, lek gak tau dihina gak iso. Gak kuat spiritualnya, gak tau dinyek. Karena ngenyek, dinyek itu hakikatnya untuk menguji kualitas. Enggak itu duduk emas asli, emas sepuan kan dinyek. Dites, ternyata emas asli. Dites oleh hajimu tadi. Emas asli nih, kecilik kan deh, kecilik toh. Loh kecilik, emas asli kan, makanya aja ngenyek ngono. Jadi emas murni ndak takut dinyek. Sing takut dinyek itu emas sepuan tembogo. Kon ngenyek aku ya mau. Ngelon aku iku tembogo iku. Nah, tapi lek emas dinyek, alhamdulillah. Guru ngeru deh, sapa guru ngeru deh. Kene sapa guru ngeru deh ngono. Dadi lek dinyek wong senyum, iku emas. Lek dinyek nesu, iku tembogo. Paham maksudnya? Gitu. Tersinggung aku. Mosok aku dilokno. Mosok aku dilokno pesek. Mosok aku dirono ireng. Lho pancen ireng. Kok gak gelem? Aku dilokno ireng. Wah, gaweane Allah ireng coba. Hebat wong ireng wis ngono, dilem-lem dhewe. Jadi hinaan itu mencerdaskan spiritual. Lebih dekat kepada Allah. Karena ternyata kalau kita dihina misalnya jelek, pendek, hitam, motor sipit, pesek, mati podoh. Ayo sekarang sudah yang cantik, yang tampan, yang ganteng, yang tinggi. Kalau sudah tua, umur 75, 80, elek kabeh. Bener enggak? Apa? Kok takut dihina? Ayo sudah, yang gagah-gagah yang ini yang muda-muda gagah sudah tua itu rambutnya sudah putih itu. Mau apa? Ya sudah, ompong semua. Kalau udah perot-perot perempuan-perempuan sudah perot mau apa? Jilbabi yo gak pantas, gak dijilbabi tambah ketok uwane. Ya, nggawe klambi ketat itu klombrot-klombrot, bendol-bendol gak karu-karuan. Gak nggawe klambi ketat itu aurat repot akhirnya. Elek wis elek. Apa yang diandalkan? Hanya kekuatan spiritual, kecerdasan emosional, jiwa, akhlak, bukan fisik. Maka jangan takut dihina. Nah, gitu. Hinaan itu alat uji. Hinaan itu alat uji. Nah, gitu. Dicela, tidak usah takut. Coba di Al-Quran ini. Ini Al-Quran, jelas Al-Quran ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Jelas Al-Qur'annya. Saya gak percaya. Ini saya baca ayat aja, saya baca ayat. Maka ketika ayat itu dijelaskan harusnya menambah iman. Itu orang mukmin. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Surat apa itu? An-Nur ayat 11. Coba lihat. Saya tidak ngarang-ngarang loh ya. Ngomong gini tidak ngarang, ini Al-Quran ini. An-Nur ayat 11. Ya. Nah, mari kita latihannya mulai sekarang jamaah dzikro, kalau dihina orang tersenyum coba. Sip. Gitu. Ya, dikasih permen. Kasih uang. Yang menghina dikasih uang, gitu ya. Wah, lek sampai begitu jamaah gini. Innal ladzina ja'u. Ini sesungguhnya orang yang membawa berita bohong. Oh, jelas kan? Jelas kan? Qurannya jelas toh? Jelas. Bil ifki itu berita bohong. Usbatun minkum, itu adalah dari kelompokmu sendiri. Gak kira wong liya. Yo golonganmu, yo koncohmu, yo sahabatmu, yo dulurmu sing ngomong iku. Gak kira wong liya. La tahsabuhu syarron lakum. Awas. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu. Oh enggak.
Kok lek dinyak aja dianggap elek. Enggak. Loh, lihat itu. Bal huwa khairul lakum. Berita bohong itu justru baik. Al-Qur'an iki. Dadi lek dilokno elek aja nesu. Sakjane apik. Coba lek awake dhewe gak dituduh ngrebut Chenghu itu. Kan gak duwe pondok iki ya. Hah? Kan apik toh? Senyum, jangan marah, biar tenang aja. Faham? Al-Qur'an ini. Jadi orang beriman ketika disebutkan ayat-ayat Allah, dia bersandar kemudian dipakai dalam praktekkan. Cari kebaikan di balik keburukan yang diutarakan, yang diterima oleh telinga kita. Cari kebaikan itu. Karena pasti disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Inna ma'al usri fa inna ma'al. Mantap sudah. Oke, ciri-ciri orang beriman ada 3 yang saya sebut di sini di antara yang lain. 1, bergetar ketika diancam neraka. Saiki gak wedi nang polisi tok arek-arek, gak wedi nang rokok blas. Bahaya ya, berat ya. Ya nang polisi ya wedi di penjara. Penjara Allah lebih berat lagi, gitu kan? Ya. Terus bertambah imannya kalau dijelaskan ayat-ayat ngaji ini harus tambah imannya. Terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah wujud dari jawaban tadi itu, jawaban bahwa bal huwa khairul lakum itu, jawabannya adalah santri-santri Ad-Dhiqra ini. Saya tidak muji ya. Alhamdulillah santri Ad-Dhiqra sekarang lumayan nih. Yang tahu itu yang lama-lama itu kayak Pak Basori, kayak Yasir itu, Haji Mutadi itu tahu, Pak Hunaini, Pak. Dulu santri-santri itu kayak apa, sekarang banyak peningkatan sekarang. Dulu baik, sekarang lebih baik. Tertib, sopnya lurus gitu ya. Mulai pintar-pintar. Tadi sudah dipuji itu. Iku cilik-cilik jawabnya tas itu. Lah itu. Puji, ada pujian kan. Awas kan lek dipuji hati-hati. Nah, kalau dipuji bagaimana? Hati-hati. Iso dikeplek bisa nih. Nah, baik ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ini bagian nanti besok minggu depan kita lanjutkan. Kelanjutan ayatnya itu di surat Az-Zumar sebenarnya. Ya, besok aja, minggu yang akan datang aja. Sekarang jam berapa ini, Pak? Jam 7 ya, jam 7. Coba sebentar ya, saya minta waktu dulu. Saya break dulu ini ya. Tetap dimasukkan di radio Blambangan ya, 88. Coba Adel mana Adel? Yang ini kalau diceluk saya ada ya Adel. Adel sini. Didadak gini. Sini Del. Ini orang kon mlakune kok juara lanang. Saya juga goda santri saya ini. Ini bukan orang Jawa dan bukan orang Madura, tapi mana rumahmu? Sini. Sepeken. Coba kamu pakai bahasa Sepeken, saya pada kesempatan ini coba pakai bahasa Sepeken. Gini, kamu tunjuk salah satu pengantarnya pakai Sepeken. Salam dulu. Saya tidak bisa Sepeken ya. Loh. Batam aja ya? Ya, orang Batam. Pakai bahasa Batam. Assalamualaikum dulu. Batam ini Pak, itu Riau, ini Batam. Loh, hebat. Sorry. Ad-Dhiqra itu hebat ini. Dulu ada yel-yelnya, santri Chenghu itu ada yel-yelnya Pak. Sudah Chenghu sama Ad-Dhiqra ini sudah satu sebenarnya. Tak coba ya, biar tahu zaman ya. Nah, coba. Tenang. Santri siap-siap. Siap ya. Sanceng. Sanat. Kan? Sudah jadi satu sebenarnya Chenghu dengan Ad-Dhiqra itu. Tapi sudahlah itu kan masa lalu ya.
Ya, assalamualaikum. Kamu tunjuk salah satu. David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Bahasa Batam, pakai bahasa Batam. Saya di sini nak bercakap sisti dengan kamu semua. Ya terus. Perlu diketahui ibu, bapak-bapak, di Pondok Az-Zikro ini terdapat 4 kelas. Yang pertama, kelas A, B, C, and D. Nah, jadi perlu diketahui di kelas A ini dipelajari ilmu fikih, tauhid, akhlak dan sebagainya. Santri di sini tuh tahu kelas A itu sulit. Anak-anak sering julukin itu kelas yang paling meresahkan karena diawasi langsung sama Gus Iqbal. Ya, tunjuk salah satu deh. Nah, kali ini saya akan tunjuk satu orang. Orang ini SMK di pelajaran. Luar biasa enggak sih? SMK pelajaran. Dia kali ini akan membawakan satu ceramah singkat tentang syirik. Nah, tidak usah memperpanjang waktu. Baik aja langsung kita panggil Saudara David, kami persilakan. Ini kelas A. Kalau kelas A syaratnya harus selesai nahwu sorofnya. Kalau masuk kelas A harus selesai nahwu sorofnya. Nah, melakukan santri adikro gagah-gagah ya. Kan harusnya kalau santri jalannya gini. Ini enggak gini-gini kabeh. Gua. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih untuk Mbak Del yang telah memberikan waktu. Walaupun singkat, cuma sedikit yang ingin saya presentasikan kepada para jamaah pagi ini. Di dalam hadis, di situ di dalamnya ada perkataan antara Nabi dengan para sahabat. Nabi mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, yang paling aku takutkan atau aku khawatirkan itu adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa yang dimaksud syirik kecil tersebut? Kemudian Nabi menjawab, syirik kecil tersebut adalah riya. Perlu kita ketahui, riya itu diambil dari asal mujarad ru'yatun, ro'a yaro ru'yatan. Nah, yang artinya itu melihat. Jadi riya itu secara bahasa adalah memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, riya itu adalah melakukan ibadah tidak karena Allah, melainkan semata-mata hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu masuk ke dalam kategori syirik kecil. Nah, diketahui pula bahwa syirik itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada syirik besar dan juga ada syirik kecil. Nah, mengapa Nabi itu yang dikhawatirkan adalah syirik kecil? Nah, karena ketika kita menyepelekan sesuatu yang kecil, pasti lama-lama akan menjadi besar masalah tersebut. Seperti pepatah mengatakan, sedikit
demi sedikit lama-lama menjadi sedikit. Nah itu, makanya Nabi itu yang dikhawatirkan itu adalah syirik kecil. Lalu apa akibat orang yang syirik tersebut? Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Man mata, barang siapa yang mati. Wa huwa di sini perlu diketahui untuk para santri, wa huwanya itu hal bermakna dia wawu halia. Wawu halia itu adalah menerangkan keadaan tersebut. Jadi man mata wa huwa yad'u, barang siapa yang mati dalam keadaan menyeru min dunillahi saking selainnya Allah, niddan di sini itu maf'ul mutlak, maf'ul mutlak yang nau menjelaskan pekerjaan itu. Nah, jadi menyamainya niddan di sini itu menyamakan Allah dengan yang lain. Nah, orang disebut itu maka dakhalan nar. Pasti dakhala di sini itu menjadi jawab dari man. Ya, man itu syarat itu bisa dijawab salah satunya dari fiil madi. Dia pasti. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu pasti masuk neraka. Itu. Lalu apa ketika orang tersebut menghindari sifat riya tersebut? Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah, maka dakhalal jannah. Orang tersebut akan dimasukkan surganya Allah. Gitu. Jadi perlu kita waspadai bahwa syirik itu bahaya. Meskipun dia termasuk riya itu termasuk syirik yang kecil, tetapi harus kita waspadai, tidak boleh menyepelekan. Bahwa gimana cara kita agar terhindar dari sifat tersebut? Kita harus mempelajari atau melaksanakan kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita sudah melaksanakan atau menjalani tersebut, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat riya tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadis yang pertama tadi gak disebut hadisnya. Bunyinya gimana? Ya. Akhwafuma akhafu alaikum. Itu. Akhwafuma luweh ngawatirake barang. Akhafu di situ fil mudhari', hanya itu saya. Yang mengatakan itu Nabi, saya khawatirkan itu adalah asyirku asgoru, syirik yang kecil. Itu. Ya. Baik, tepuk tangan untuk David. Salam dulu, belum salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kelas A. Kelas A baru 1 bulan. Ini baru masuk kelas A, baru. Jadi kalau sudah kelas A ya Bu, kalau baru masuk harus bisa seperti ini, dan nahunya sudah selesai. Jadi kalau dia dalil, dia ngerti, ngirobnya tahu, ngerti dia makna murodnya, yang dibaca harus sudah paham, tidak boleh apalan, tidak boleh. Nah gitu. Baik, ya itu yang baru. Kalau yang lama siapa Del? Berdiri Del. Yang kelas A pertama. Nah, tadi itu dari perwakilan dari kelas A yang baru. Sekarang kelas yang A yang lama. Ini udah mahasiswa sekarang ya, mahasiswa di UIN Malang. Ya udah, kita langsung sambut aja kepada Mbak Diva. Kami persilakan. Saya kasih komentar ini terakhir. Diva ini anak aliyah dulu, mondok di sini, sekarang sudah lulus dan sekarang diterima di UIN. Ini dulu kalau pegang mic begini Pak. Nah gini. Gini. Ini akhirnya jatuh. Nah, latihan kedua gini. Latihan ketiga gini. Latihan keempat, latihan kelima begini. Ini yang ketujuh. Nah, coba kita lihat yang ketujuh masih begini apa tidak ya, lihat. Jadi dia adalah kuper, jarang bergaul.
isinya cuma di kamar, tidak pernah berkeluar, tidak pernah jagongan. Temannya hanya satu, buku. Pokok kalau nggak ranking 1 nangis, kalau ranking 2 marah, maunya 1 ranking 2. Tapi nggak pernah tahu orang, ngomong nggak bisa, jagongan nggak bisa, apalagi pegang mic. Mic saya sudah korban 1, nggak bisa hidup lagi karena waktu pegang gini langsung jatuh dia. Ini ndredeg nggak ini? Masih ndredeg, tapi kan nggak terasa itu. Coba di zoom di tangannya. Ndredeg nggak itu? Ayo, kamu mau ceramah tentang apa? Ini kelas A juga ya. Ini nahu sorofnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Dan Masya Allah, di antara hamba-hamba Allah, ternyata Bapak, Ibu maupun teman-teman yang terpilih untuk menghadiri acara pengajian pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pasti ingin menginginkan kebaikan, baik untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin maupun muslimat. Bahkan kita juga menginginkan kebaikan untuk orang yang tidak seakidah maupun seiman dengan kita. Kebaikan tersebut tentunya adalah kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah menuju Islam. Namun, saking inginnya kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut, kita terlalu tergesa-gesa. Seperti misal, kita yang sudah menutup aurat, melihat orang yang tidak menutup aurat, rasanya ingin cepat-cepat menyuruh mereka menutup aurat. Namun bagaimana jika mereka enggan melakukannya? Bisa jadi kita marah terhadap orang tersebut ataupun sebaliknya. Padahal niat yang kita lakukan bisa jadi belum ikhlas, atau cara kita yang salah, prioritas kita yang keliru. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaka, sesungguhnya kamu." Inna ini huruf taukid, maknanya sesungguhnya, artinya menegaskan. Itu ta'ti, akan mendatangi. Ta'ti ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bisa bermakna dua, bermakna hal maupun mustakbal. Hal itu untuk saat ini, mustakbal itu untuk masa depan. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kauman, suatu kaum, min ahlil kitabi, dari kaum ahli kitab. Falyakun, maka hendaklah. Nah, ini merupakan fi'il amar. Fi'il amar adalah perintah, berarti kita wajib untuk melakukannya. Falyakun, maka hendaklah. Apa? Awaluma, pertama kali, ikutad'uhum, kamu menyerukan kepada kaum tersebut, ilai syahadat ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah, yaitu kepada Allah. Nah, maka kita wajib mendakwakan yang pertama kali itu syahadat la ilaha illallah. Ini merupakan step by step saat kita berdakwah. Jadi utamakan yang terpenting dulu, baru kemudian tingkatan bawahnya. Ini metode yang dilakukan oleh para rasul. Mengapa harus tauhid? Tauhid asal katanya wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya. Tauhid merupakan pondasi awal seluruh amal. Jika la ilaha illallah kita kuat, maka perkara agama lain akan mudah dibentuk. Namun jika la ilaha illallah ini tidak kuat, maka perkara agama tidak ada faedahnya kita melakukan perkara agama lain. Tauhid ini tidak hanya teori, kita harus melakukannya secara praktik. Nabi Muhammad SAW dari awal dakwah hingga akhir dakwah mendakwahkan tauhid. Jika kita membahas tauhid, maka kita membahas agama secara keseluruhan.
Bahkan Ibnu Al-Qayyim mengatakan Al-Quran adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga dan neraka itu balasan untuk orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak bertauhid kepada Allah. Allah membicarakan syariat, zakat, sholat, puasa, haji, itu merupakan konsekuensi dari bertauhid. Allah menceritakan kisah para nabi, itu merupakan kisah dakwah Nabi tentang tauhid. Berarti dari awal hingga akhir Al-Quran itu ada isinya tauhid. Jika kita membahas tentang tauhid, berarti itu bukan makna yang sempit, melainkan tauhid itu memiliki makna yang sangat luas. Maka dari itu, ketika kita ingin mendakwahkan sesuatu, daripada muluk-muluk kita mendakwakan harus sholat, harus zakat, maka dakwakan dulu tauhidnya. Jika tauhid itu kuat, maka pastilah mudah untuk membangun perkara agama yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolos. Saya sebagai gurunya nggak nyangka ini, karena bisa berdiri agak lama aja sudah untung ini. Luar biasa, menurut saya luar biasa. Alhamdulillah lolos sudah. Saya nggak ngajari ceramah isinya. Ini belajar sendiri, saya kasih hadis. Ini hadisnya, ada 7 hadis, kamu pelajari, ambil salah satu, jelaskan nanti. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Santi Adikro. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian. Sebagai melengkapi apa yang saya sampaikan tadi, ada 2 hal yang sangat penting. Orang beriman itu harus kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai syirik. Termasuk salah satunya yang paling ringan adalah riya, sombong, ya, sombong. Awal dari kenapa iblis tidak mau sujud, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Sombong ini bibit, ya. Fir'aun sombong ini bibit ini sombong. Jangan sombong. Dan yang kedua dari Diva tadi, fondasi hidup kita adalah mengamalkan la ilaha illallah. Ngajak dia berjilbab penting, nyuruh dia sholat, iya. Suruh sedekah, iya. Suruh pengajian, iya. Tapi yang lebih penting adalah mengenalkan makna la ilaha illallah dalam hatinya, sampai dia terpatri betul bahwa la ilaha illallah adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai fondasi. Baru kemudian mengajak hal-hal yang lain dalam perkara-perkara agama. Saya kira itu yang disampaikan oleh 2 santri, dan mudah-mudahan santri-santri ini nanti akan menjadi penerus. Santri kader ini akan menjadi penerus para mubaligh, para kiai, para ustadz, para mubalighah, ya, para bunyai yang bisa meneruskan dan mengembangkan agama Islam. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'ana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan liyawanina wa 'idan minka warzuqna rizqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.